Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisaran Aquaculture. Di video kali ini memasuki minggu ke-8 penebaran ikan nila di kolam tanah saya. Pada minggu ke-8 ini banyak pelajaran-pelajaran yang saya dapat dari hari-hari sebelumnya. Simak terus video ini sampai selesai karena banyak sekali hal penting yang akan saya sampaikan, termasuk salah satunya mengenai DO. Jadi saya akan menyampaikan tentang DO satu persatu kepada teman-teman sehingga kita bisa sama-sama mengerti tentang apa itu DO dan mengapa DO itu sangat penting sekali. Oke, simak terus ya videonya. Budidaya ikan nila di kolam tanah sistem air tenang ini hanyalah bertahan dalam 30 hari. Kendala yang kita hadapi adalah kurangnya oksigen terlarut di kolam air tenang ini. Syarat hidup ikan nila berdasarkan penelitian KKP dan jurnal-jurnal penelitian yang saya baca, yaitu 4 mg per liter. Karena keterbatasan alat, saya tidak bisa memberikan angka pasti berapa DO yang ada pada kolam saya ini. Namun analisanya jatuh pada ikan nila yang selalu mencari udara di permukaan kolam. Maka saya simpulkan bahwa di kolam saya ini DO-nya di bawah 4 mg per liter. Kurangnya DO di kolam ikan dapat menyebabkan ikan nila stres dan nafsu makan ikan berkurang, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ikan nila. Jika hal ini kita biarkan terus-menerus, maka akan menyebabkan kematian pada ikan nila. Hal yang muncul di pikiran saya saat melihat ikan nila mencari udara di permukaan kolam, yaitu kualitas air saya menurun karena amoniak dan alga yang blooming. Lalu saya mengganti air sebanyak 50%. Setelah pergantian air, ternyata ikan masih mencari udara di permukaan kolam. Saya beranggapan mungkin ikan nila ini stres. Namun setelah beberapa hari, hal ini masih juga terjadi. Saya langsung mengambil sikap untuk memasang pompa air di kolam ikan nila. Alhamdulillah setelah 4 hari mengalami kendala ikan yang mati satu persatu dan kurangnya nafsu makan ikan, serta ikan yang selalu mencari udara di permukaan, akhirnya semua masalah itu hilang. Mengapa hal ini bisa terjadi? Sedikit kita membahas apa itu DO. Oksigen terlarut, disingkat DO, merupakan salah satu parameter penting dalam analisa kualitas air. Nilai DO yang biasanya diukur dalam bentuk konsentrasi ini menunjukkan jumlah oksigen yang tersedia dalam suatu badan air. Semakin besar nilai DO pada air, mengindikasikan air tersebut memiliki kualitas yang bagus. Sebaliknya, jika nilai DO rendah, dapat diketahui bahwa air tersebut telah tercemar oleh hal-hal lain seperti amoniak dan lain-lain. Pengukuran DO bertujuan melihat sejauh mana badan air mampu menampung biota air seperti ikan dan mikroorganisme lainnya. Selain itu, kemampuan air untuk membersihkan pencemaran juga ditentukan oleh banyaknya oksigen dalam air. Maka pengukuran DO ini sangat dianjurkan di samping parameter lainnya. Karena ini menyangkut syarat hidup ikan. Kita akan sederhanakan lagi mengenai oksigen terlarut ini, agar teman-teman semakin paham. Oksigen terlarut seperti namanya, yaitu oksigen yang terlarut dalam air. Terlarut perumpamaannya seperti kita pernah melarutkan gula dalam air. Gulanya seperti menghilang, namun sebenarnya molekul air bercampur dengan molekul gula dan tersebar merata di air, sehingga kita menyebutnya larutan gula. Sama seperti oksigen, oksigen tercampur merata dengan molekul air untuk membentuk larutan. Terus bagaimana sih oksigen bisa sampai larut dalam badan air seperti di laut atau di danau? Udara di sekitar kita sebagian mengandung oksigen. Air yang bertabrakan dengan udara dapat melarutkan oksigen ke dalam air secara terus-menerus.
Bertabrakan bisa melalui hujan dan angin yang membentuk gelombang air. Tanaman air, plankton hijau juga berperan dalam pelarutan oksigen dalam air melalui fotosintesis. Lalu apa aja sih yang mempengaruhi oksigen terlarut dalam air? Kadar garam dan suhu dapat mempengaruhi oksigen yang terlarut dalam air. Seperti yang saya ceritakan tentang larutan. Garam itu terlarut dalam air. Nah, karena itu garam memakan tempat juga di dalam badan air, sehingga semakin tinggi kadar garam sangat mempengaruhi oksigen yang terlarut dalam suatu badan air. Makanya, mengapa laut mati tidak ada kehidupan sama sekali di dalamnya? Karena kadar garam di laut mati yang tinggi menghalangi oksigen untuk masuk ke dalam air. Lalu, mengapa suhu juga dapat mempengaruhi oksigen terlarut dalam air? Ketika suhu memanas, maka molekul air akan bergerak. Pergerakan molekul air ini dapat melepas oksigen yang terlarut di air kembali ke udara. Itulah sebabnya mengapa ikan seperti ikan salmon hidup di perairan dingin, dan ikan lele bisa hidup di perairan hangat seperti asalnya di Afrika. Jika dibalik, maka ikan salmon akan mati dan ikan lele akan mati. Jadi budidaya ikan ini kita merekayasa habitat hidup mereka seperti di alam. Jadi kita harus mengenal benar-benar ikan yang akan kita budidayakan. Habitat ikan nila umumnya itu di sungai. Dia aslinya itu ikan perairan Sungai Nil. Sungai itu termasuk air deras ya. Maka budidaya ikan nila yang ideal itu di air deras agar dia tumbuh optimal. Namun kita di sini merekayasa tempat hidupnya. Maka solusi terbaik untuk ikan nila itu adalah menggunakan pancuran atau aerator atau kincir atau apa saja yang bisa membuat pergerakan air sehingga dapat menaikkan DO dalam air. Sumber mata air saya yaitu air tanah. Kalau menurut saya, air tanah itu oksigennya sedikit karena pergerakannya tidak ada di dalam tanah. Ini hanya teori saya karena saya cari belum ada penelitian pasti mengenai hal ini. Pada minggu ke-8 ini, saya juga melakukan sampling pertumbuhan ikan. Dan teman-teman akan lihat playback pada hari pertama saat tebar. Kesimpulan yang saya dapat, ikan nila tidak bisa hidup di air tenang dan juga air yang hangat. Pergerakan air diperlukan untuk menunjang kelangsungan ikan nila. Penggunaan kincir, aerator, atau pompa sangat diperlukan untuk menunjang pertumbuhan ikan nila yang optimal. Maka saya bisa pastikan budidaya ikan nila di air tenang tidak akan bisa. Dan mengapa sih dalam 30 hari kemarin, ikan kita dapat hidup tanpa pancuran? Itu berpengaruh karena ukuran ikan kita. Jadi ketika ikan itu kecil, kebutuhan oksigen dia juga kecil. Dan semakin ikan besar, kebutuhan oksigen dia juga akan semakin besar. Bisa juga mungkin kalian punya kolam dan setiap pagi dialirin air deras dari sungai atau air irigasi yang deras. Kalau seperti itu kemungkinan bisa berhasil, karena saya belum coba. Yang saya jalankan ini hanya di kolam biasa yang sumber mata airnya hanyalah dari air tanah. Dan DO sangat berpengaruh penting terhadap ikan yang akan kita budidayakan. Teman-teman akan lihat, saya akan selalu upload konten mengenai ikan nila ini sampai ukuran konsumsi. Dan tidak akan ada satupun yang akan saya tambahin dan kurangi mengenai budidaya ikan nila ini. Saya akan sampaikan semuanya apa adanya karena channel ini bertujuan untuk memberikan informasi yang valid sehingga bisa dipercaya oleh teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
lupa. Kisaran aku yang untung. Agak banyak. Guys, jangan lupa di subscribe, di komen, dan di like-nya ya guys. Karena like itu gratis guys.